Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya memohon maaf atau meminta maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Apabila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata saya yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan sesama manusia. Saudara seimanku dimanapun berada, kembali lagi saya akan membuat konten. Konten ini bukan sekedar konten, akan tetapi saya niatkan semoga akan bermanfaat kepada diri pribadi saya sendiri dan untuk kita semua yang ingin menjadikan pelajaran atau yang ingin menjadikan nasihat dengan apa yang saya sampaikan. Saudara seimanku dimanapun berada, sebelum saya membahas apa yang saya ingin sampaikan, saya memohon dan meminta tolong kepada orang-orang yang lebih memahami agama atau lebih memahami ilmu tentang agama. Saya memohon kepada saudara seimanku, Pak Ustaz, Pak Kiai, alim ulama, agar membenahi atau mengomentari dan meluruskan bila ada yang saya sampaikan kurang berkenan atau kurang tepat. Saya meminta tolong agar kami dibantu untuk memperbaiki atau meluruskan bila ada yang saya sampaikan salah. Saudara seimanku dimanapun berada, saya akan menyampaikan beberapa ilmu sesuai dengan ilmu yang saya miliki atau sesuai dengan ilmu yang pernah saya pelajari atau sesuai dengan ceramah-ceramah yang pernah saya dengar dari Pak Ustaz, Pak Kiai, alim ulama, dan pesan-pesan orang tua. Saudara seimanku dimanapun berada, sebelumnya saya meminta maaf dan memohon maaf kepada yang telah membuat daripada video yang ingin saya bahas ini, karena saya baru-baru melihat video. Saya hanya ingin meluruskan karena yang disampaikan itu sangat benar, akan tetapi mungkin bahasanya sedikit akan lebih baik atau lebih bagus ketika bahasanya itu dikontrol, bagaimana agar bahasa itu lemah lembut tapi menyentuh. Karena saya dengan tata cara menyampaikan itu terlalu keras dan menyakitkan, tapi yang disampaikan itu benar, saya jempol itu benar, tapi caranya menyampaikan kurang baik. Saudara seimanku dimanapun berada, baru-baru saya mendengar ada seorang wanita yang bercadar yang menyampaikan bahwasannya saya kurang tahu bahwa itu suara aslinya atau dia hanya mengambil dari diedit suara orang sehingga gambarnya yang ditampilkan, saya kurang tahu. Yang jelasnya bunyinya itu seperti ini, bahwa orang perokok tidak boleh menjadi imam karena sholat iman ataupun makmum tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia menyambung bahwa haram hukumnya bila menyuruh-nyuruh orang sholat. Di sini saya ingin bertanya kepada orang-orang yang lebih memahami agama dibanding saya. Kemudian juga yang telah membuat video itu, bukan saya mengatakan bahwa yang disampaikan itu salah, itu sangat benar. Akan tetapi cara menyampaikannya terlalu ekstrim. Saudara seimanku dimanapun berada, bila ini yang dipakai di Indonesia, berapa banyak orang-orang di Indonesia ini yang tidak diterima sholatnya. Karena kita diketahui bahwa di Indonesia, saya kurang tahu yang mana lebih banyak
orang perokok daripada orang yang tidak merokok. Karena jualan yang paling laris di Indonesia atau jualan yang paling jujur di Indonesia adalah rokok. Kenapa saya katakan? Barang yang dijual, penjualnya paling jujur adalah rokok. Karena kenapa? Rokok sudah ditulis bahwa merokok dapat menyebabkan kanker, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Kemudian ditulisi lagi gambar bahwa akan lubang tenggorokan atau kanker paru-paru dan lain sebagainya. Tapi banyak juga yang mau. Berarti penjual yang paling jujur adalah penjual rokok. Kemudian yang kedua, saya juga tidak bisa menghitung bahwa lebih banyak manakah yang merokok ataupun yang tidak, khususnya kepada laki-laki. Tapi ketika saya datang bersilaturahmi di rumah-rumah saudara muslim kita, hampir di setiap rumah yang saya naiki, rata-rata perokok. Jadi kalau ini nih yang yang cara kita menyampaikan terlalu ekstrim, bahwa haram hukumnya menyuruh orang sholat kalau orang perokok. Di sini saya ingin bertanya, ketika seorang bapak yang merokok punya anak 5, apakah harus berhenti merokok baru bisa mendorong anaknya di jalan yang baik? Salah satu contoh, menyuruh anaknya untuk datang di sholat, untuk menyuruh anaknya datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Apakah salah yang dilakukan oleh orang tua ini bila seorang orang tua ini merokok, padahal dia belum bisa seketika meninggalkan yang namanya merokok. Kemudian ini tadi yang dipakai ini yang terlalu keras, bahwa haram hukumnya menyuruh orang sholat kalau perokok. Apakah seorang orang tua harus mengatakan bahwa saya tidak bisa menyuruhmu sholat nak, karena saya merokok? Sedangkan dikatakan haram. Haram itu dilarang. Dalam artian itu haram dilarang. Dilarang untuk menyampaikan kebaikan. Menyuruh orang sholat itu adalah kebaikan. Jadi kalau seperti ini, bagaimana di Indonesia? Sudah diketahui bahwa, saya kurang tahu yang manakah yang lebih banyak, perokok atau yang tidak merokok. Kalau ini yang dasar yang harus dilakukan, berarti produksi rokok harus ditutup. Jikalau itu yang dipakai bahwa haram hukumnya menyuruh orang untuk sholat kalau orang itu perokok. Masya Allah. Jadi saudara seimanku dimanapun berada, seharusnya orang yang menyampaikan video ini menyampaikan seperti ini. Karena saya sudah menyampaikan beberapa album ataupun video yang sudah berlalu yang saya kirim, bahwa terkadang kita ini menyampaikan baik yang kita sampaikan, tapi caranya menyampaikan salah. Misalnya contoh, ada seseorang yang memberikan kita ataukah mensuguhkan kita roti dengan cara seperti ini. Ini ada roti saudaraku. Ini adalah makanan yang baik dengan cara yang baik memberikan. Maka orang akan terima. Tapi kalau orang memberikan kita roti, disimpan di telapak disimpan di kaki,
baru disuguhkan, ini ada roti kita makan. Meskipun itu orang lapar, memang baik yang kita sampaikan, tapi caranya memberikan salah, maka orang tidak akan menerima. Begitupun dengan agama, kita harus pandai dengan cara menyampaikan sehingga orang itu bisa menerima, sehingga bisa mengamalkan ilmu yang kita sampaikan. Contoh, saya tidak mengajari, saya hanya menyampaikan sesuai dengan ilmu yang saya miliki. Seharusnya dia menyampaikan bahwa saudara seimanku, alangkah indahnya, alangkah baiknya, alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau seorang imam memberikan contoh yang terbaik kepada makmumnya. Salah satu contoh indahnya kalau ada imam yang ditunjuk menjadi imam, kemudian dia tidak memberikan contoh yang buruk kepada makmumnya. Misalnya, merokok kan di Arab itu diharamkan, kalau di Indonesia makruh. Makruh kan sama halnya rugi. Tidak, kalau diartikan itu makruh, tidak berdosa tapi rugi. Kalau sebagian ulama berpendapat bahwa rokok itu haram, sebagian ulama berpendapat bahwa rokok itu makruh. Jadi cara menyampaikan seperti itulah tadi, bahwa alangkah indahnya, alangkah baiknya seorang imam kalau tidak merokok. Nomor 1, insya Allah kita terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan seperti kanker dan lain sebagainya. Kemudian, kalau perokok bisa menyebabkan, kalau orang perokok bisa menyebabkan orang susah mengucapkan 2 kalimat syahadat di akhir hayatnya. Jadi alangkah indahnya seorang yang ditunjuk menjadi imam tetap di salah satu masjid, kemudian dia tidak merokok, maka ini sangatlah patut dicontoh, karena memberi contoh yang terbaik kepada makmumnya, maka makmum akan meniru kepada imamnya. Imam kita baik karena dia tidak merokok. Berarti merokok itu tidak boleh, haram, karena imam kita tidak merokok. Jadi alangkah indahnya seorang imam di salah satu masjid kalau tidak merokok, karena merokok itu memang adalah tidak ada keuntungannya. Kenapa? Karena buang-buang uang, dihisap keluar asap. Jadi apalagi namanya, tidak ada untungnya. Jadi alangkah indahnya bila berhenti merokok. Jadi ketika cara kita ini menyampaikan seperti ini, maka orang-orang itu menerima dengan baik dan insya Allah akan mengamalkannya. Tapi kalau seperti itu caranya tadi menyampaikan, orang bukan senang tapi malah marah. Karena kenapa? Di Indonesia, kalau itu yang mau dipakai berarti tidak ada langkah yang harus kita lakukan selain langkah untuk menutup daripada pabrik rokok. Karena kenapa? Bahaya. Berarti orang tua sudah tidak bisa menyuruh anaknya untuk melaksanakan sholat, karena haram hukumnya menyuruh-nyuruh orang sholat. Nah, orang perokok sulit dengan seketika berhenti merokok. Karena saya sering mendengarkan ucapan dari orang-orang yang perokok kuat bahwa saya lebih baik berpisah dengan istriku dibanding saya harus berhenti merokok. Banyak perokok-perokok yang kuat merokok yang menyampaikan kata-kata ini yang saya dengarkan dari telingaku langsung dan saya berhadapan mata.
Jadi saudara seimanku dimanapun berada, caranya menyampaikan halus tapi menyentuh seperti yang tadi saya jelaskan. Sehingga bisa apalagi namanya membuat saudara-saudara kita ini tersentuh dan mengamalkan jikalau cara kita menyampaikan dengan cara yang lembut tapi menyentuh. Kemudian saya ingin bertanya, yang manakah lebih keras hukumannya? Rokok dengan minuman yang bisa memabukkan. Nah, karena pernah kejadian di kampung saya, yaitu di Kabupaten Sinjai, Kecamatan Bulu Podo, Desa Bulu Telue, Dusun Alihanuai, Kampung Langori, yaitu Kampung Langori. Di situ di masa saya masih kecil, ikut-ikut sama bapak saya untuk pergi salat tarawih, saya mendengarkan seorang penceramah yang menyampaikan ceramahnya yang luar biasa kerasnya. Yang disampaikan saya jempol bahwa itu ayat dan hadis yang dia sampaikan. Pada waktu itu saya masih anak-anak, jadi saya hanya mengingat ucapan itu dan saya melihat kejadiannya. Dia menyampaikan bahwa percuma orang sholat kalau masih meminum minuman memabukkan karena sholatnya tidak akan diterima. Lebih baik tidak sholat karena rugi kalau sholat tapi sholat kita tidak diterima. Maka harus kita berbondong-bondong untuk meninggalkan yang namanya minum minuman yang memabukkan, karena itu akan merugikan. Kita sholat tapi sholat kita tidak diterima. Seperti itulah cara menyampaikannya. Pada waktu itu saudaraku, banyak orang yang sholat meninggalkan sholat 5 waktu. Karena kenapa? Dia tidak bisa dengan seketika meninggalkan yang namanya minum minuman yang memabukkan. Ketika ada yang tanya, kenapa tidak sholat? Narugi jaki sholat, kata Pak Ustaz, karena sholat kita tidak diterima kalau kita masih meminum minuman yang memabukkan. Dan dia masih tanda tanya untuk memilih, bahwa dia masih lebih memilih untuk meminum minuman yang memabukkan daripada menjaga sholat. Dia pilih minum dibanding menjaga sholatnya. Saudara seimanku dimanapun berada, apa yang terjadi ketika hal ini yang terjadi? Masya Allah. Saudara seimanku dimanapun berada, sempat masjid sepi. Nanti maghrib dengan isya, itu pun kalau ada 1, 2, 3 orang. Duhur, asar, subuh, terkadang orang tidak ada yang azan di masjid. Terkadang juga ada kalau subuh. Terkadang duhur dengan asar, ya lebih banyak tidak ada. Saudara seimanku dimanapun berada, ketika terjadi hal-hal seperti ini, siapakah yang bersalah? Apakah yang menyampaikan agama, padahal yang disampaikan adalah baik? Apakah yang meninggalkan sholat 5 waktu? Kita lah yang memikirkan sebagai tanda tanya ataupun PR untuk kita semua. Saudara seimanku dimanapun berada, terputarlah waktu sehingga saya terkena hidayah, karena pada saat itu saya lah orang yang digelar orang yang paling terbodoh di kampung itu, sehingga saya digelar saya adalah orang yang diciptakan, kata orang itu, saya adalah orang yang diciptakan di dunia ini adalah orang yang terbodoh sedunia dan akan bodoh selamanya. Dan saya selalu
bersabar dihina seperti itu. Dengan seketika itu, waktu dengan seketika itu, dengan seiring waktu berjalan, tibalah masanya saya berusia sekitar 15 tahun kurang lebih. Ada jamaah tablik, bukan jamaah tablik, tapi orang umum mengetahui jamaah tablik padahal adalah orang membawa agama Allah, menyampaikan agama, mengajak orang sama-sama taat kepada Allah. Tapi umum orang mengetahui bahwa jamaah tablik, tapi padahal bukan jamaah tablik, adalah hamba Allah, umat Rasulullah yang mengajak manusia kenal kepada Allah, yang mengajak manusia taat kepada Allah. Datanglah serombongan jamaah. Kemudian kami ikut. Kemudian 3 hari, 6 hari, kemudian 40 hari, 4 bulan. Alhamdulillah, saya sudah bisa tampil di depan orang banyak dengan izin Allah. Kemudian saudaraku, kembali saya sebelum selama saya di perjalanan belajar agama atau menuntut ilmu, saya bertanya kepada salah satu ustaz, bagaimana caranya ini saya, Pak Ustaz, saya mau berdakwah sedangkan saya tidak menguasai ilmu. Ayat saja yang saya hafal, hadis yang saya hafal tidak banyak. Ayat yang saya hafal adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian hadis yang saya hafal yaitu man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana maya fil jannah. Yang kedua, ballighu anni walau ayah. Apakah saya bisa berdakwah, Pak Ustaz? Kalau hanya ini yang saya tahu, sedangkan kalau saya mau sholat hanya Al-Fatihah yang saya hafal dengan surat Al-Ikhlas. Bacalah dulu yang kau tahu, amalkanlah dulu yang kau tahu, insya Allah Allah nanti akan memberikan kau ilmu yang belum engkau pahami. Maka saya akan laksanakan. Kemudian saya disuruh dalam saling menunjuk dengan jamaah bahwa coba tes Zakaria apakah dia bisa menyampaikan agama di mimbar, karena dia sudah keluar 40 hari, sudah keluar 4 bulan. Apakah dia bisa menyampaikan, jangan sampai pergi saja buang-buang uang. Maka saya disuruh naik dengan salah satu protokol. Maka saya naik. Kemudian disitulah saya menyampaikan dengan kisah masa lalu yang pernah saya alami sehingga saya bisa mengenal Allah. Kemudian saya sampaikan, saudara seimanku yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Dengan singkat yang saya sampaikan bahwa marilah kita bersama-sama menjaga sholat 5 waktu. Karena amal sholat kita lah yang pertama kali akan dihisap. Kalau amal sholat kita diterima, maka seluruh amalan kita akan diterima. Kalau amalan sholat kita tertolak, maka seluruh amalan kita akan tertolak. Jadi saudara seimanku dimanapun berada, saya sampaikan bahwa kita diketahui di sini, di Kampung Langori, bahwa rata-rata peminum. Jadi saya bukan menyuruh ataupun bagaimana, saya hanya memberikan keringanan. Mau masuk surga? Mau masuk surga tidak gratis, Pak. Tapi perlu perjuangan. Ada orang bertanya, apa perjuangannya? Yaitu harus menjaga sholat 5 waktu. Ada kemarin orang yang menyampaikan, tidak boleh orang sholat kalau orang masih minum. Betul sekali. Tidak boleh orang sholat kalau sementara minum. Itu tidak boleh. Tapi kalau orang sudah minum, insya Allah bisa sholat asalkan tidak mabuk dan tidak berbau.
mensucikan dirinya, mandi, tidak berbau, normal pikirannya, insya Allah bisa sholat. Kemudian saya memberikan kita keringanan, Pak. Kalau memang kita mau menjaga daripada sholat 5 waktu, kemudian kita belum bisa meninggalkan meminum minuman yang memabukkan, setidaknya mengurangilah agar sedikit demi sedikit sehingga bisa meninggalkan daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah. Contoh, saya berikan pertanyaan atau teka-teki. Waktu apa kira-kira sholat yang sudah kita kerjakan, kemudian panjang waktunya baru tiba waktu berikutnya? Orang berpikir, oh kalau sudah sholat isya, panjang waktunya baru sholat subuh. Jadi itu Pak, kalau memang betul-betul ki mengaku hamba Allah, umat Rasulullah, mau ki betul-betul menjaga sholat 5 waktu, sudah pi sholat isya baru minum ki. Tapi jangan ki banyak Pak. Kalau sekedar obat, 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, atau minimal paling banyak 1 liter, itu tidak, apalagi namanya kalau memang hanya sekedar obat, mungkin itu tidak bagaimana. Tapi kalau sampai ki mabuk Pak, itu sudah jelas bahwa itu adalah haram. Makan saja kalau terlalu berlebihan, nah haram. Apalagi ini memang sudah dilarang, Bapak kerjakan lagi, melebihi lagi, bagaimana dosanya Pak. Jadi ukur bahwa kalau 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas sudah agak mulai bagaimana, berhenti, pulang tidur. Dan jangan berhenti ataupun jangan apalagi namanya patah semangat dalam berjuang. Jaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya Pak. Insya Allah seperti ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika sholat kita sudah baik Pak, sholat kita sudah betul, maka sholat kita yang akan mencegah dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, masuk di otaknya. Alhamdulillah, mulailah orang datang ke masjid, mulailah orang datang ke masjid. Akhirnya saya tanya, Pak, sudah sholat isya, kenapa tidak pergi cari ballo? Dia bilang haram. Dia yang menyebut haram. Saya tidak mengatakan bahwa haram, dia yang menyebut bahwa haram. Sehingga alhamdulillah di kampung saya di Langori, sedikit demi sedikit orang berkurang meminum ballo, karena di tempat saya itu tempatnya orang bikin ballo. Jadi bagaimana orang tidak minum ballo? Nah, tempatnya di situ minum, tempatnya di situ dibuat ballo. Jadi orang mau minum ya seenaknya karena tidak dibeli, dia yang bikin sendiri. Tapi alhamdulillah, jamaah sekarang kita bisa lihat di kampung Langori, di kampung saya, di Kabupaten Sinjai, kita bisa lihat di situ bagaimana jamaahnya berkembangnya. Karena peminum saling berdakwah, saudaraku, berhenti makin minum. Ayo kita sama-sama sholat berjamaah di masjid. Karena saya tanya, biar peminum bisa berdakwah Pak. Bukan bahwa orang Pak yang menguasai ayat Al-Quran ataupun hadis baru bisa berdakwah. Kita sama peminum bisa kita berdakwah sama peminum. Hei dulu saudaraku, waktu ku minum tidak ada kebaikan. Pulang aku pukul istriku, pulang aku pukul anakku. Sekarang berhenti mak minum, rajin mak sholat. Istriku na sayang mak, anakku na sayang mak, rajin mak bekerja. Jadi kalau mau seperti itu saudaraku, berhenti makin minum. Maka dia yang saling mengajak, akhirnya Masya Allah ramai jamaah di masjid. Masya Allah. Saudara seimanku dimanapun berada, tata cara kita berdakwah memang lemah lembut, santai, tapi mendapatkan hasil karena cara kita menyampaikan. Kemudian kita mau mengambil dasar dari mana? Ada dasar dari Rasulullah menyampaikan dengan memikirkan perasaan umatnya. Jadi kita ini memikirkan daripada perasaan saudara kita. Salah satu, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, mohon maaf kepada Pak Ustaz, Pak Kiai, alim ulama, kalau ini
agak kurang tepat cara saya menyampaikan, tolong diluruskan. Salah satu sahabat yang mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini Fulan bin Fulan, di malam hari dia rajin sholat, tapi di siang hari dia mencuri." Rasulullah menjawab, "Sampaikan suruh menjaga sholatnya, lambat laun sholatnya akan mencegah dari perbuatan yang dilarang oleh Allah." Rasulullah tidak mengatakan, "Oh, kalau begitu kelakuannya suruh berhenti sholat." Tidak. Tapi Rasulullah SAW menyuruh memperbaiki sholatnya seperti ayat tadi, bahwa sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau sholat kita sudah baik, maka insya Allah sholat kita yang akan mendorong kita mengerjakan daripada perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Sholat kita yang membuat kita menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara seimanku dimanapun berada, seperti itulah cara-cara dalam berdakwah sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa merahmati kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa ridho kepada kita. Jadi saudara seimanku dimanapun berada, seperti inilah cara-cara kami berdakwah yang pernah kami alami di kampung maupun di kampung orang, sehingga kita menyampaikan agama, kita menyinggung masalah rokok, masalah minum, masalah judi, masalah lain sebagainya, kita menyinggung tapi orang tidak tersakiti. Karena kenapa? Yang menggenggam kita punya hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara kita, tugas kita menyampaikan dengan penuh dengan lemah lembut. Itulah yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita diperintahkan berdakwah dengan penuh dengan kelembutan. Saudara seimanku dimanapun berada, mungkin sampai di sinilah yang saya bisa sampaikan. Kalau ada benarnya, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang salah dari kepribadian saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian saya memohon maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Bila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini atau video saya, bila ada kata-kata saya yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan, dan kita saling memaafkan sesama manusia. Sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.